Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti materi perkuliahan pada kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Materi kuliah tafsir ke-10 akan membahas tentang pengembangan potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan potensi diri dapat disusun dalam kerangka kerja atau framework yang disusun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kerangka kerja pengembangan potensi diri terdiri dari input, proses, dan output. Untuk yang pertama yaitu input. Input merupakan sesuatu yang berasal dari dalam atau sumber yang akan diproses dalam suatu kegiatan. Salah satu bagian dari input yaitu diri sendiri. Diri sendiri merupakan salah satu syarat penting untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Adapun isyarat Al-Quran tentang potensi diri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia yang lahir ke dunia tentunya tidak memiliki pengetahuan apapun. Maka dari itu, Allah memerintahkan manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Adapun bagian dari diri sendiri yaitu ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Ruh dan jasad sangat memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apabila dalam jasad tidak memiliki ruh, maka jasad tersebut tidak akan hidup atau akan mati. Kemudian pikiran dan nafsu. Pikiran dan nafsu adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hal ini pun menjadi salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Allah. Maka dari itu, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang berkata, kemana kita harus membawa diri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Waqiah. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan Quran surat Al-Waqiah ayat 10 sampai ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang artinya, dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat. Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-11. Jadi, apabila dilihat dari dua ayat tersebut, maka bagian output adalah khalifah fil ard yang artinya manusia di bumi dan sabiqun bil khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, sebagai khalifah di bumi, maka hendaknya kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan soleh. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beramal soleh. Adapun
Isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi yaitu sorofal abdi jami'a ma'an amawaha bihi alaihi ila ma khalaqa li ajlihi, yang artinya menggunakannya hamba kepada semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, sesuai dengan tujuan nikmat itu sendiri. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memanfaatkan potensi diri yang diberikan oleh Allah, maka ia termasuk pada ashabul maimanah. Maka dari itu, bagian output yang paling terakhir yaitu ashabul maimanah. Ashabul maimanah adalah golongan kanan yang termasuk golongan orang-orang beriman, yang banyak melakukan amalan-amalan soleh dan tunduk kepada Allah. Selanjutnya yaitu proses. Proses merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Proses dapat dilakukan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu bersyukur mengenai potensi diri yang telah Allah berikan kepada kita dalam diri sendiri. Adapun untuk mengembangkan potensi diri dari segi jasad, kita bisa melaksanakannya dengan melakukan riyadoh. Riyadoh artinya berolahraga. Dengan melakukan riyadoh secara teratur, insya Allah tubuh kita pun akan menjadi kuat. Karena sesungguhnya mukmin yang kuat atau orang yang kuat akan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dari itu, isyarat pentingnya menjadi orang kuat yaitu al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dari itu, riyadoh sangat penting bagi tubuh karena riyadoh tubuh akan menjadi qawi. Qawi adalah kuat. Dan ketahuilah bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif atau lemah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, Allah telah menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami, dan mereka memiliki mata tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka memiliki telinga tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Allah pula telah menjelaskan tentang isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Surat Az-Zariyat. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepadamu ayat-ayatmu dan mengajarkan hikmah, kitab, dan kepada mereka Allah menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Selanjutnya yaitu Quran Surat Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus mengembangkan potensi diri dengan melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal baik tersebut seperti tilawah, taklim, dan ta'budiyah. Tilawah adalah membaca. Maksud membaca di sini yaitu membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia,
Salah satunya yaitu dengan thariqah dakwah. Yang kedua yaitu taklim. Taklim berarti mengajarkan, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran kepada manusia. Dan yang terakhir yaitu ta'abudiyah. Ta'abudiyah dapat diartikan dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu untuk apa tilawah dan taklim. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 80, Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun. Yang artinya, Tuhanku meluaskan ilmu meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Adapun dalam hadis disebutkan, An Utsmana, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafa wa khairun nasi anfa'uhum lin-nasi. Yang artinya, orang mukmin adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak berbuat ramah, dan tidak pula pada seseorang yang tidak diperlakukan dengan ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari ayat-ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya tilawah yaitu untuk membacakan Al-Quran, sedangkan taklim untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Hal selanjutnya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan potensi diri adalah tafkir, tazkir, dan ikhtiar. Tafkir adalah berpikir, tazkir adalah memberi peringatan, sedangkan ikhtiar adalah usaha yang dilakukan oleh seorang hambanya untuk memperoleh sesuatu yang ia inginkan. Adapun isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Quran surat Asy-Syams ayat 7-9 yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan, maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyempurnakan jiwa, hendaknya kita harus menyucikan jiwa dalam diri kita terlebih dahulu. Maka dari itu, hal terakhir dalam mengembangkan potensi diri yaitu tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian atau menyucikan diri. Salah satu cara untuk menyucikan diri yaitu dengan melakukan muhasabah. Adapun isyarat perlunya muhasabah yaitu hasabu qabla an tahasabu, yang artinya periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan perlunya kita untuk memeriksa diri sendiri atau menyadari diri sendiri sebelum kita membenarkan orang lain. Maka dari itu dapat disimpulkan, kita sebagai khalifah di bumi hendaknya memperbanyak amalan-amalan khair dan hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita pun harus berusaha untuk mengembangkan potensi diri menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.